Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Insya Allah pada hari ini kita masuk ke tema kedua dengan subtema 1 di pembelajaran ke-1. Pada buku tema kedua ini, yaitu dengan tema persatuan dalam perbedaan, subtemanya rukun dalam perbedaan. Hari ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku semuanya masih ingat proklamasi kemerdekaan negara Indonesia itu terjadi kapan? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, apa sih proklamasi itu? Proklamasi merupakan deklarasi atau bentuk pernyataan kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia bahwa suatu negara itu telah merdeka dari penjajahan, telah terbebas dari penjajahan bangsa lain. Itu yang dimaksud dengan proklamasi. Baik, makna proklamasi itu sebetulnya tidak hanya kebebasan artinya, akan tetapi juga ada beberapa makna. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Selanjutnya, makna proklamasi yang kedua yaitu proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna yang ketiga yaitu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Dan makna yang keempat yaitu proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial ke hukum nasional. Makna yang pertama bahwa proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Bangsa Indonesia berjuang selama berabad-abad untuk melawan kaum penjajah dengan persenjataan yang sederhana. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kaum penjajah mencapai puncaknya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Melalui proklamasi, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan baik kepada bangsa maupun kepada dunia luar. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia luar ditunjukkan agar kedaulatan bangsa Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara pernyataan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri bertujuan agar memberikan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional. Makna yang kedua yaitu proklamasi sebagai awal terbentuknya negara. Sejak proklamasi dikumandangkan, itu berarti menunjukkan atau menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib dalam segala aspek kehidupan warga negaranya.
Selain itu, proklamasi kemerdekaan menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan konstitusi dan deklarasi, syarat terbentuknya suatu negara itu ada 4. Yang pertama, memiliki wilayah kekuasaan, memiliki rakyat, kemudian memiliki pemerintah yang berdaulat, di mana pemerintah yang berdaulat ini merupakan pemerintah yang memiliki kekuasaan baik ke dalam ataupun keluar. Pemerintah yang berdaulat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian syaratnya juga memiliki pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dapat memperkuat kedudukan negara yang baru merdeka dalam hubungan internasional. Pengakuan dari negara lain menyebabkan negara baru tersebut mendapat dukungan dalam forum internasional. Selanjutnya, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Bangsa Indonesia telah berjuang dalam waktu yang sangat lama untuk memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan adanya proklamasi ini berarti menjanjikan kehidupan yang baru bagi rakyat Indonesia. Makna mampu mewujudkan bahwa tujuan negara berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menggunakan hukum kolonial sebelum proklamasi. Pemimpin-pemimpin bangsa pun berusaha menyusun konstitusi baru, di mana penyusunan konstitusi itu dilakukan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 45. Baik, itulah makna dari proklamasi bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya, tugasnya adalah tadi pada makna yang keempat dikatakan bahwa penyusunan konstitusi Indonesia sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, yang penyusunannya dibahas atau dilakukan dalam sidang BPUPKI. Sekarang tugasnya yaitu carilah informasi mengenai sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 45. Isi sidangnya itu tentang apa, kemudian tokoh yang mengikuti sidang itu ada siapa-siapa saja. Nah, setelah kalian memperoleh informasi tersebut, silahkan kalian catat di buku tulis mata pelajaran IPS, kemudian lisankan atau bacakan kembali hasil penemuan informasi tersebut melalui voice note, kemudian kirimkan ke nomor ibu. Terima kasih, semoga bisa difahami. Kita berjumpa lagi pekan depan. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.